Hai anak-anak, terima kasih ya karena masih semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita mau belajar inquiry unit, khususnya tentang bahasa Indonesia. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita cek satu-satu. Nah, kita akan belajar tentang kalimat SPOK, lalu kalimat tanya menggunakan 5W tambah 1H, dan kalimat saran. Ketiga ini sudah pernah anak-anak pelajari. Hari ini kita akan review untuk mempersiapkan diri mengikuti formatif di pertemuan selanjutnya. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu kalimat berpola SPOK. Pola kalimat adalah susunan kalimat. Jadi hari ini kita akan belajar membuat susunan kalimat yang baik dan benar dengan bantuan SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita bahas satu-satu ya. Subjek adalah orang atau sesuatu yang bertindak sebagai pelaku. Biasanya, subjek berupa orang, atau hewan, atau tumbuhan, atau kata benda, dan benda-benda tertentu. Itu adalah pengertian subjek. Predikat menunjukkan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat harus mengandung kata kerja atau verb. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dijadikan tempat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dan yang terakhir, keterangan. Keterangan adalah penjelasan tentang tempat atau waktu atau cara dalam melakukan suatu hal. Contoh kalimat SPOK. Yang pertama, Riana sebagai subjek plus mematikan sebagai predikat, kata kerja ya, mematikan. Lampu sebagai objek, dan pada pagi hari adalah keterangannya. Kalau digabungkan menjadi Riana mematikan lampu pada pagi hari. Kita lihat contoh yang kedua. Samantha membuang sampah pada tempatnya. Samantha sebagai subjek, membuang sebagai predikat, sampah sebagai objek, pada tempatnya sebagai keterangan. Kalau digabungkan menjadi Samantha membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang ketiga, Rangga menyiram tanaman di halaman rumahnya. Rangga sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman sebagai objek, di halaman rumahnya sebagai keterangan. Jika digabungkan menjadi Rangga menyiram tanaman di halaman rumahnya. Ini adalah contoh kalimat SPOK. Nah, sekarang kita pindah ke kalimat tanya. Anak-anak juga sudah pernah belajar tentang kalimat tanya menggunakan 5W plus 1H. Apa saja sih itu 5W plus 1H? Yang pertama apa? Apa untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. Yang kedua siapa? Untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan. Berikutnya di, ke, dari mana, atau bisa di mana, kemana, atau dari mana. Ini untuk menanyakan tempat suatu peristiwa terjadi atau lokasi yang akan dituju
atau tempat yang sedang digunakan. Berikutnya, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Nah, kita akan lihat contoh kalimat tanya. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah bacaan. Silakan anak-anak pause video ini dan baca tulisannya. Kemudian kita bahas tentang contoh kalimat tanya yang bisa dibuat dari bacaan tersebut. Nah, setelah kalian baca, ini adalah contoh kalimat tanya yang bisa disusun atau dibuat dari kalimat bacaan yang ada di samping. Yang pertama, menggunakan kata siapa. Siapa yang memerlukan energi? Jangan lupa ya, kalau kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya, question mark. Ibu ulangi, siapa yang memerlukan energi? Jawabannya, yang memerlukan energi adalah kita. Apa contoh sumber energi yang dapat diperbaharui? Contohnya adalah makanan. Dari mana asal makanan kita? Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Kapan waktu yang tepat untuk mematikan barang elektronik? Pada saat barang tersebut tidak digunakan lagi. Mengapa kita harus menghemat energi? Agar energi dapat dilestarikan atau tetap terjaga. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghemat energi? Ada 5 cara. Salah satunya yaitu menggunakan air seperlunya saja. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya yang Ibu susun. Anak-anak bisa coba menyusunnya menggunakan contoh-contoh lainnya dari bacaan ini. Next. Kita lanjut ke kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ibu ulangi, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, atau hendaknya, atau sebaiknya. Ini adalah contoh kata yang biasanya digunakan untuk menyusun kalimat saran. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya yaitu, Lani sangat lemas karena tidak sarapan pagi. Ibu ulangi, Lani sangat lemas karena tidak sarapan pagi. Kita lihat contoh saran yang bisa kita berikan. Yang pertama, seharusnya Lani sarapan pagi. Dia menggunakan kata seharusnya. Saran yang kedua, sebaiknya Lani memakan sesuatu agar tidak semakin lemas. Cukup jelas ya contoh kalimat saran yang bisa diberikan untuk permasalahan ini. Ibu harap anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Nah, berikutnya, kalau kalian sudah memahami tentang kalimat SPOK, kalimat tanya, dan kalimat saran, maka kita akan lanjut ke bagian exercise. Exercise hari ini yaitu
Buatlah contoh dari kalimat SPOK. Anak-anak cukup membuat satu contoh saja. Lalu kalimat tanya 5W plus 1H. Ibu minta 6 kalimat, ya, terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Semuanya berjumlah 6 kalimat. Kemudian kalimat saran, 1 kalimat saja. Sarannya tentang apa? Nanti kita lihat yang di bawah ini. Nah, topik dari setiap kalimat yang disusun adalah tentang virus corona di Indonesia. Jadi anak-anak bisa menyusun kalimat-kalimat ini tentang virus corona di Indonesia. Silakan kalian minta bantuan orang tua ataupun kalau sudah bisa membuatnya sendiri, silakan coba latihan di rumah. Exercise ini anak-anak kerjakan pada selembar kertas atau buku, lalu difoto dengan jelas dan upload ke kelas dojo kalian. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak semakin mengerti apa yang dipelajari dan bisa berguna bagi kehidupan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.